Baik, Bapak-Bapak, Ibu sekalian, kita mulai ya sambil menunggu Ustadz Januar Nasion LC. Beliau baru sampai rumah. Baik, kita sama-sama buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak, Ibu-ibu, peserta kajian online pada pagi hari ini, alhamdulillah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat dan karunia kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat kehidupan, ya. Dan berbagai kenikmatan yang lain yang apabila kita menghitung, tentu saja di antara kita tidak ada yang sanggup menghitung seluruh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu maka kita harus bersyukur pada Allah dengan jalan melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Salah satu perintah Allah pada kita adalah thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimah. Bahwa menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap individu laki-laki, muslim laki-laki dan muslim perempuan. Harus bersemangat untuk menuntut ilmu. Ya. Setiap kajian-kajian yang ada sebisa mungkin kita ikuti, kita hadiri, karena itu adalah jalan dari sekian jalan menuju surganya Allah SWT. Man salaka tariqan yaltamisu fihi sahalallahu tariqan ilal jannah. Ya, barang siapa menempuh satu jalan yang di dalamnya adalah menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi ketika kita hadir di majelis-majelis ilmu, mudah-mudahan ini menjadi wasilah bagi kita untuk memudahkan, memuluskan langkah kita menuju surganya Allah SWT. Selain itu memang menuntut ilmu itu memiliki banyak faedah keutamaan. Ya, keutamaannya sebagaimana dalam hadis yang sering diungkapkan di beberapa kesempatan, diturunkannya ketenangan, ya, kemudian diliputi dengan rahmat, dikelilingi oleh malaikat dan didoakan, dan Allah membangga-banggakan kita di hadapan makhluk-makhluknya yang lain. Itu beberapa fadilah keutamaan dengan kita duduk di majelis-majelis ilmu baik secara offline maupun secara online. Pada para peserta kajian mohon disimak nanti ya selama kajian ini disampaikan oleh guru kita, dicatat poin-poin pentingnya, dan kemudian apabila ada yang perlu ditanyakan bisa mulai dicantumkan di dalam chatroom atau nanti pada saat sesi tanya jawab bisa dilakukan dengan memberikan tanda raise hand di di nama ibu-ibu sekalian, bapak dan ibu sekalian. Baik, untuk mempersingkat waktu kita menginjak pada acara berikutnya dengan pembacaan tilawah yang akan disampaikan oleh Pak Sujanu, kepadanya dipersilakan. Syukran Pak Nandar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Bi'sa mashtaraw bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baghyan an yunazzilallahu min fadlihi 'ala man yasha'u min 'ibadihi.
فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين صدق الله العظيم. Sadaqallahu adzim. Jazakallah kepada Pak Sujani sudah menyampaikan, membacakan beberapa isi Al-Quran. Mudah-mudahan kita yang dengar dan membacanya, dan bagi yang mendengar dan membacanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu sekalian, para peserta kajian online pada pagi hari ini, untuk selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan uraian dari guru kita Ustaz Haji Anwar Hasan LC terkait dengan tema kajian pada pagi hari ini, yaitu nilai kejujuran dan petaka dusta. Mohon semuanya bisa menyimak dengan baik ya, dan apabila nanti ada pertanyaan bisa dipersiapkan dari sekarang dan dicatat di room yang disediakan. Baik, kepada Ustaz dan guru kita dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa lagi di kajian kitab Ahad pagi. Insyaallah kita akan membahas ya namanya baca kitab ya Bapak Ibu, jadi kita nggak bikin tema-tema atau tidak membahas tema-tema yang selamanya aktual gitu ya. Jadi namanya baca kitab kadang-kadang pas dengan tema yang kekinian, kadang juga enggak gitu. Jadi sekali lagi ya, jadi kita di kajian Ahad pagi ini tidak membahas tema-tema tertentu gitu ya. Jadi kalau pas materinya kekinian ya alhamdulillah mungkin pas banget nih gitu. Kalau materinya nggak kekinian ya namanya baca kitab. Jadi ngurut aja, diurut gitu, nanti bab sholat, bab yang ngikutin kayak gitu. Jadi ya mungkin yang nggak pernah mesantren, kajian Ahad pagi ini seolah-olah kita lagi mesantren gitu ya. Jadi baca kitab biar tahu nih bacanya A apa I apa U gitu, sedikit-sedikit ya. Ada nahwu shorob sedikit-sedikit gitu. Ya kenapa sedikit-sedikit? Ya biar nggak berat nerimanya di otak kita, di kepala kita gitu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu dia sudah nampak ya di layar handphone Anda, di layar laptop Anda. Yang akan kita bahas pagi ini adalah as-sidqu wal kadhib, ya, jujur dan dusta. Nah, ya mari kita simak Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalimat as-sidqu itu udah baku ya. Jadi walaupun nggak ada barisnya, nanti kalau ketemu yang kayak begitu lagi jangan dibaca as-sodak, jangan dibaca as-sodik, ya, jangan dibaca as-sudku, as-sidqu. Jadi yang artinya jujur, as-sidqu. Ya. Kalau orang yang banyak jujurnya as-siddiq. Makanya Abu Bakar as-siddiq. Ya, as-siddiq itu ya nyaris dalam hidupnya nggak pernah berdusta gitu. Ya, jadi sigot mubalago namanya. Sigot itu bentuk, mubalago yang artinya adalah pol-polan gitu ya. Artinya sidik, jujur pol gitu. Ya, namanya mubalago. Kenapa kok nggak dibaca as-sidqi, Pak Ustadz? Nggak dibaca as-sidqo? Ya, setiap kita menemukan kata benda itu tandanya ya salah satunya ya biar satu-satu. Ya, ada alif lam. Jadi kalau kita menemukan ada tulisan Arab diawali dengan alif lam, itu namanya isim. Isim itu kata benda. Ya, di awal kalimat itu udah pasti deh
dibaca doma asidku. Alhamdu ya lillahi. Kenapa enggak alhamda? Kenapa enggak alhamdi? Ya, kan di awal kalimat. Jadi alhamdu gitu. Emang kalau di awal kalimat apa kok bisa dibaca u gitu? Karena mubtada ya. Subjek kalau dalam kita bahasa subjek mubtada. Jadi kalau mubtada udah mau nggak mau dia memaksa kalimat atau isim itu harus berbaris doma. Gitu kira-kira gitu ya. Jadi asidku. Ya dikit-dikit aja neranginya biar nggak berat di kepala kita. Nah, yang pertama adalah kita lihat ada satu hadis nih. An Abdillah ibni Umar. An itu huruf jar ya, Bapak Ibu. Huruf jar itu artinya huruf di mana kerjaannya itu kalimat berikutnya harus berbaris kasroh. Makanya tidak boleh dibaca an Abdullah, an Abdallah, itu nggak boleh tuh. Harus dibaca an abdi. Harus tuh. Terus alohinya, ngikutin abdi. Iya, karena itu dua kata. Namanya majmuk. Bahasa Arabnya, nahwu sorobnya, idofah. Kan kalau kebanyakan jadi mumet ya, Bapak Ibu ya. Idofah tuh dua kata artinya satu. Makanya kata yang kedua mah udah baku tuh. Mau dibaca abdu, tetap Allahi. Mau dibaca abda, Allahi. Mau dibaca abdi, Allahi. Karena kalau Allah itu mudhof ilaih. Ada mudhof, ada mudhof ilaih. Mudhof sama mudhof ilaih itu namanya idofah. Kebanyakan ya mumet kan, kalau kebanyakan ya nggak apa-apa dikit-dikit. Jadi an Abdillah. Ya. Siapa sih Abdillah itu? Ibni Umar. Makanya Ibni itu badal namanya. Ya, badal itu pengganti kan artinya. Siapa sih Abdullah sebenarnya? Ibni an Abdillah Ibni, jangan dibaca Ibnu. Ya, jangan dibaca Ibna gitu. Kenapa Umaro? Ya kan? Ini berarti Umar bin Khattab. Kalau setelah ro ada huruf waw, ya, ain, mim, ro, waw. Nah, itu nggak dibaca Umar, Amr. Jadi mimnya mati, Amrin. Ya. Jadi kalau kita melihat ada tulisan ain, mim, ro, tidak ada huruf waw setelah ro, itu pasti Sayyidina Umar. Gitu. Oh, berarti Abdullah itu anaknya Umar ya? Nah, benar sekali. Radhiyallahu anhu, radhiya semoga meridhoi, Allahu Allah. Kenapa hu, Pak Ustadz? Dikit-dikit ya. Ya karena radhiya itu kan fi'il. Habis fi'il kan fa'il. Fa'il itu barisnya domah begitu Bapak Ibu ya. Ini belajar nahwu shorof nih ya. Biar nanti kalau Bapak Ibu ketemu tulisan-tulisan Arab di selembar kertas atau mungkin jadi bisa baca gitu ya. Jadi ini kajian Ahad pagi ini ya biar lama-lama Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa baca kitab gundul. Ya. Rodiya itu fi'il madi, rodiya yardo tuh fi'il madi. Semoga Allah meridhoi, hu Allah fa'il tuh. Anhuma keduanya, kedua iya dong Abdullah sama bapaknya Pan, Abdullah dan Umar. Ya. Anna nabiyya tuh enggak dibaca yi, enggak dibaca yu karena ada anna. Anna itu namanya huruf taukid dan nasab, huruf untuk menguatkan dan huruf yang membuat kalimat berikutnya harus dibaca fathah. Anna sama ina sama nggak Pak Ustadz? Sama maknanya. Ya, tapi ada aturan kapan dibaca anna, kapan dibaca inna. Ya. Kalau innallaha tuh kan innallaha wa malaikatahu. Oh di awal kalimat inna gitu. Kalau ini kan nggak di awal kalimat, anna, nggak dibaca inna. Annan nabiyya, gitu ya, ya, gitu. Sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda. Qala itu fi'il, fa'ilnya mana? Fa'ilnya ngumpet. Ya, kalau ditongkrongin, huwa, gitu. Kok huwa? Iyalah Nabi, laki-laki sendirian, berarti huwa. Cuman tidak boleh anna nabiyya qala huwa. Nggak usah. Karena di dalam kata qala itu sudah ada fa'il mustatir. Ya. Fa'il
Huwa yang disembunyikan, jadi nggak boleh ditampakkan. Ya, itu caranya. Nah, apa kata Nabi? Arba'un. Oh, 4 perkara. Ya. Nah, tadi isim itu tandanya alif lam. Yang kedua nih ketemu nih, tanda isim ada tanwin. Tuh, arba'un. Berarti itu isim. Ya. Artinya kata benda versi nahwu sorof ya. Jangan pakai bahasa Indonesia, masa angka 4 benda? Repot kita. Ya. Arba'un 4 perkara, idza kunna apabila 4 perkara itu kunna tuh hunna gitu kan. 4 pan banyak. Hiya, huma, hunna. Itu jadi banyak, 4 banyak. Makanya apabila 4 perkara fika ada pada dirimu. Ka-nya anta. Fi-nya melekat pada gitu. Fala alaika, maka tidak akan menimbulkan madorot alaika kepadamu. Fala tidak akan menimbulkan alaika madorot kepadamu. Ya, 4 perkara kalau ada pada dirimu, ya maka tidak akan menimbulkan kerugian. Ma sesuatu fataka yang luput, yang lepas dari kamu. Minat dunia dari dunia. Kalau dalam dirimu ada 4 perkara, maka dunia yang lepas dari kamu itu tidak menimbulkan apapun. Luar biasa nih 4 perkara ya. Jadi kehilangan dunia no problemo. Asal melekat pada diri kita 4 perkara. Oh, jadi kita harus memiliki 4 perkara. Ya haruslah. Biar apa? Biar ketika ada yang lepas dari urusan dunia dari kita, itu kita tidak akan sedih, ya, tidak akan merana. Apa tuh 4 perkara? 1, hifdu amanatin. Kenapa dibaca hifdu, Pak Ustadz? Ya, kan ada domir yang dibuang. Hunna 4 perkara yang tadi, hunna, gitu. Jangan hiya. Kalau hiya cuma 1, kalau huma 2. Ya, ini 4 perkara perempuan. Hunna yang 4 perkara itu adalah hifdu amanatin. Ya, menjaga amanah. Jadi selama kamu orangnya bisa menjaga amanah, ya, dunia lepas darimu, no problem. Emang apa kedudukannya hifdu amanatin? Itu mudhof ilaih. Kedudukannya khobar, predikat. Mana mubtadanya? Tadi diumpetin hunna, ya. Dari 4 perkara teh itu ya, utawi 4 perkara itu hifdu amanatin. 1, jaga amanat. Ya, menjaga amanah tuh. Ya, 1 tuh. Yang kedua, wasidku hadis. Selalu berkata benar. Hadis, ngomongnya benar. Hadis ngomong, ucapan. Ya, itu namanya wawunya atof. Karena wawu atof ngikutin hifdu amanatin wasidku hadisin gitu. Ya. Gampang kan baca kitab gundul? Kalau udah tahu kaidahnya mah gampang. Oh, ini mubtada berarti u. Oh, ini mudhof ilaih berarti i gitu ya. Itu yang kedua, ya selalu berkata benar. Ketiga, wa husnu khaliqatin. Ya, akhlaknya baik. Orangnya jaga amanat, perkataannya selalu benar, akhlaknya baik, luar biasa. Wa'ifatun, dan ifah sangat menjaga marwah, kehormatan. Fit tu'matin, dalam urusan makanan, maksudnya enggak berlebih-lebihan urusan makan, ya.
orang yang menjaga amanah, orang yang selalu berkata benar, orang yang akhlaknya baik, orang yang makannya terjaga. Ada yang hilang dari kita dari urusan dunia, no problem. Artinya apa? Pasti akan datang yang lebih baik dari apa yang hilang. Akan datang yang lebih baik, yang lebih banyak, yang lebih besar, yang lebih berkah dari apa yang pergi. Asal yang 4 perkara melekat dalam dirinya. Jelas ya? Ya. Tuh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi berusahalah. Memang nggak gampang ya menjaga amanah. Kan kadang-kadang gitu, ini orangnya amanah nggak tuh? Ya, sepengetahuan selama ini ya hanya saja mungkin dalam urusan ini gitu ya kan dia pernah ya misalnya yang kita sampaikan orangnya jujur nggak? Ya selama ini sih yang saya tahu ya jujur. Mungkin nggak tahu ya. Ya kalau Anda ada punya kesaksian dan pernah kerjasama dengan dia, sampaikan ke saya. Gitu misalnya ya kan. Kenapa sampaikan ke Ustadz? Ya dia murid saya. Biar kalau ada kekurangannya, ya nanti bisa diperbaiki. Dusta, apa namanya? Ghibah dong Pak Ustadz. Ghibah untuk kebaikan nggak apa-apa. Ya, ghibah. Ya. Pak Ustadz, dia katanya Fulan murid Ustadz. Iya kenapa emang? Ini ngelamar kerja di perusahaan saya, Pak Ustadz. Oh gitu, kenapa emang? Nanya Pak Ustadz orangnya jujur nggak? Saya bilang selama ini ya jujur, ya nggak tahu ya. Saya belum pernah dapat laporan dari siapa-siapa bahwa dia nggak jujur. Ya kalau ada hal-hal yang misalnya Anda temukan tentang dia dan dia nggak jujur, sampaikan ke saya. Buat apa? Biar nanti saya perbaiki. Namanya murid kan sering ketemu. Ya bisa ngomong langsung 4 mata, bisa saya sampaikan dalam bahasa umum di depan forum banyak, tapi tanpa menyebut nama, tapi saya menegaskan kembali tentang pentingnya jujur. Tujuannya apa? Ya sebenarnya sasaran tembaknya Fulan, cuman kan jangan tunjuk hidung, misalnya. Tunjuk hidung bisa, ya kan jamaah udah pada bubar, saya panggil dia menghadap saya 4 mata, saya sampaikan. Tujuannya apa? Memperbaiki. Bergunjing, gibah, ngomongin sesuatu ya untuk melakukan sebuah perbaikan itu termasuk gibah yang diperkenankan kata Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Ya, saya tahu mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah baca kitab Riyadhus Shalihin, gibah itu haram, tapi 6 perkara gibah itu boleh. Salah satunya itu tadi, ya. Oke. Baik, berikutnya ya, lanjut tanda panahnya, tarik ke bawah. Wa anhu. Tuh, wa anhu itu berarti domir tuh kembali, berarti masih dari Abdullah bin Umar. Ya, jadi riwayat ini masih dari Abdullah bin Umar. Ya, radhiyallahu anhu. Annahu sesungguhnya Abdullah bin Umar qala ia berkata qala bersabda an-nabiyyu nabi. Ya, kenapa yuk Pak Ustadz? Enggak iyi, enggak iya. Kan fa'il, habis fi'il fa'il, pelaku. Jadi kalau fa'il barisnya doma Pak Ustadz. Iya wajib dalam keadaan wajib versi nahwu shorof. Jadi setiap fa'il tuh u gitu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Seperti yang diceritakan oleh Abdullah bin Umar, idza kadzaba. Ya, kadzaba yakdzibu. Apabila berdusta. Ini kan temanya jujur sama dusta nih, ya. Apabila berdusta, kadzaba fi'il madhi ya jamaah, kadzaba yakdzibu. Tuh. Oh, kalau fi'il madhi nggak boleh dibaca ya nggak boleh lah. Setiap fi'il madhi itu mabni fathah, jalasa, qara'a, kataba, amila. Oh fi'il madhi semua iya, asal mufrad. Fi'il madhi yang maknanya cuma satu. Itu a. Ya. Kataba menulis, telah. Qara'a membaca, telah, gitu ya. Jalasa duduk, telah. Ya, akala makan, telah tuh.
semua fi'il madhi dibaca A. Tuh ya, dikit-dikit ya. Al-abdu, seorang hamba. Kok lagi? Ya kan tadi rumusnya habis fi'il, fa'il. Kalau fa'il, udah. Gitu. Apabila seorang hamba berbohong, taba'ada, maka akan menjauh. Taba'ada, ya taba'adu. Ya ba'id. Nah, jauh-jauh. Ya. Taba'ada, menjauh. Siapa yang menjauh? Al-malaku, malaikat. Berapa jauh? Milan, 1 mil. Jadi kalau ada orang yang berbohong, itu malaikat menjauh 1 mil. Malakul maut, enggak lah, malakul maut mah kalau sudah tugasnya ya enggak takut sama orang berdusta. Ya. Malaikat mana? Malaikat yang nulis baik dan buruk? Bukan, ini malaikat rahmat. Ya, menjauh. 1 mil. 1 mil berapa? Sekitar 1.400 meter. Ya, hampir 1,5 kilo. Jauh banget ya. Kenapa menjauh? Minnatni maja'abihi. Karena bau busuk. Ya, apa yang dia lakukan. Jadi kalau ada orang yang berbohong tuh bau busuk. Natni itu bau bacin. Bangke. Makanya malaikat menjauh. Ya, jadi aturan kita mendapat rahmat malah jauh. Kenapa? Karena berbohong, ya. Oke, nggak perlu dibahas detail ya, sudah jelas hadisnya. Kemudian yang berikutnya an Syahrin ibni Haushab, ya, dari Syahr bin Haushab. Ya, ini nama-nama yang kadang-kadang nama sahabat yang asing ya. Kalau Abdullah bin Umar sering, Abdullah bin Mas'ud sering, sahabat Bilal sering gitu ya. Jadi Syahr bin Haushab, oh sahabat, iyalah meriwayatkan hadis ya sahabat. Ketemu berarti. Ya, ketemu Nabi. Radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhoi Syahr bin Haushab. Jadi untuk para sahabat semuanya tuh radhiyallah, semoga Allah meridhoi. Anin nabiyyi. Nah, ini anin nabiyyi huruf jar. Anin nabiyyi, enggak enggak iya. Anin nabiyyi. Wajib itu. Wajib versi nahwu shorof, ada anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Annahu qol, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Mali arakum. Saya heran deh melihat kalian gitu ya. Mali arakum. Saya li arakum. Saya melihat kalian dengan penuh keheranan. Saya heran melihat kalian. Tatahafatun. Berkerumun. Fil kadibi. Fil sama dengan an. Huruf jar. Jadi fil kadibi. Ya. Saya heran. Kalian berkerumun pada berdusta, pada bohong. Kama tahafut, seperti berkerumun, al farashu kal farashil mabthus, anai-anai, ya, laron, berkerumun tuh, nggak ada komando dia, terbang sekarpe dewe, ya. Makanya kalau berjamaah dengan berkerumun beda. Kalau berjamaah mah tertib, ngikutin aturan, ya. Kalau berkerumun, nggak ada komando. Semuanya nyari selamat sendiri-sendiri. Kayak laron. Ada yang ke sono, ada yang ke sini, ada yang ke sono, ada yang ke sini.
seperti berkerumunnya laron, aneh-aneh, finnar, di dalam api, lampu maksudnya. Lihat laron, ada lampu, dia kejar. Jatuhlah bulunya. Mengejar api. Ya, dikirain apa tuh api, dikejar tuh. Rontok bulunya, jatuhlah, langsung dimakan semut. Laron terbang, nyamperin lampu, silo kali ya, nemplok di dinding, sikat sama cicak. Ya. Jadi kita jangan berkerumun, tapi berjamaah. Ya, berjamaah mah ada komando. Dan kita ngikutin komando, persis kayak sholat berjamaah. Imam takbiratul ihram, takbiratul ihram. Imam ruku, ruku. Imam sujud, sujud. Namanya berjamaah. Sunnatullah. Udah menjadi ketetapan Allah terhadap makhluk ciptaannya di muka bumi. Semuanya berkerumun, semuanya berjamaah. Ikan hiu, ngumpul sama ikan hiu. Harimau, ngumpul sama harimau. Ya, lutung, ngumpul sama lutung. Nah, berjamaah. Ya, rusa, yang ngumpul sama rusa. Gajah, punya komunitas gajah. Masa makhluk-makhluk nggak punya akal? Mereka tahu, sadar pentingnya berjamaah. Kok kita yang punya akal malah hidup sendiri-sendiri? Janganlah, lemah, nggak punya kekuatan. Ayo berjamaah. Memang Pak Anwar berjamaah. Ya kudulah. Ayatnya jelas, hadisnya jelas. Kudu berjamaah itu sebuah keniscayaan. Ya, makanya lihat ketika harimau, ya, singa bermigrasi, itu yang berjalan paling depan siapa? Yang barisan ketiga siapa? Yang paling belakang siapa? Tertib. Tertib banget. Semuanya mengikuti komando. Ya. Makanya apa? Ya. Kalau ada apa-apa, maka dia bisa bergerak bersama. Nah, kita umat Islam tercerai-berai. Kalah dong sama makhluk-makhluk lain ciptaan Allah. Padahal nggak punya akal. Tapi mereka sadar akan pentingnya berjamaah. Cicak kan gede, jatuh dari plafon, mati. Udah tuh bisa naik lagi di bawah semut lewat dinding lagi. Kenapa? Ada komandonya. Ayo kita tarik yuk. Ayo kita tarik yuk. Kan sering kita melihat cicak ditarik semut lewat dinding. Kok bisa ya? Oh, berjamaah. Itulah berjamaah. Ya. Jadi lutung berjamaah. Kera berjamaah. Semut berjamaah. Burung berjamaah. Ya kan? Jadi hewan-hewan berjamaah, ikan di laut, ya, yang hiu, lumba-lumba, ya kan, berjamaah. Jadi sekali lagi, ya, kata Rasulullah, jangan kayak aneh-aneh ya, jangan kayak laron, kerumun. Ya, kalau ngumpul semuanya berjamaah, di gor nonton olahraga berjamaah dong, enggak. Di pasar, di gor itu cuma berkerumun. Jadi berkerumun dengan berjamaah itu bedanya. Nggak ada komando. Kalau jamaah ada komando. Dan bukan sekedar ada. Taat sama komando. Itu berjamaah. Ala inna likulli kadibin. Ketahuilah setiap dusta, sesungguhnya tiap-tiap dusta. Ala ingatlah inna. Tuh. Kulla, harus kulla. Karena innallaha. Tuh. Kadibin, harus kadib, sebab jadi mudhof ilaih. Kulla kadibin, tiap-tiap dusta. Bukan tiap-tiap adalah dusta. Ada kagak ngerti. Tiap-tiap itu dusta. Emang apaan? Tiap-tiap adalah dusta. Nggak ngerti lah. Ya. Inna kulla kadibin. Gitu cara bacanya. Sesungguhnya tiap-tiap bohong, maktubun. Kok dibaca dong, Pak Ustadz? Iya dong. Karena itu jadi khobarnya innallaha ghafurun. Tuh. Nggak ada innallaha ghafuron. Nggak ada innallaha ghafurin. Oh gitu Pak Ustadz? Iya. Ya. Maktubun ditulis. Sesungguhnya tiap bohong itu ditulis. Dicatat. Ala ibni Adam. Ya. Terhadap anak-anak Adam. Jadi setiap bohong itu dicatat jemaah. Ya. Illa
fi salasin. Maksudnya ditulis dosa ya. Maksudnya maktub ditulis dosa. Illa fi salasin, kecuali 3 perkara. Mungkin kalau Bapak Ibu ada yang pernah mendengar ceramah saya, ya saya sering sekali menyampaikan ya. Kadang ya tiba-tiba gitu ya. Dusta itu boleh dilarang. Hanya 3 perkara yang boleh. Nah, sekarang kita ketemu nih hadisnya. Baca langsung, kan lebih mantep. Ya. Pangandaran tuh bagus, masih Pak Anwar. Ya, akhirnya Bapak ikut ke Pangandaran. Mantep kan? Melihat sendiri. Begitu. Ya. Kalau 3 perkara berarti nggak ditulis dosa. Oh, berarti bohong dalam 3 perkara boleh dong, Tat. Jadi dia hadisnya. Jadi penasaran nih, apa aja? Seperti yang saya sering sampaikan dalam ceramah-ceramah umum. Pertama, ya, fi salasin. Kan fi salasin tuh. Ya, fi salasin. Berarti 3 perkaranya itu ngikutin fi salasin. Pertama, kadibir rojuli. Kadibi. Harus bi tuh. Karena fi salasin, kadibi. Gitu. Ar-rajuli mudhof ilaih. Itu mah udah otomatis. Gitu. Mau dibaca kadibu ar-rajuli, mau dibaca kadiba ar-rajuli, mau dibaca kadibi ar-rajuli. Kenapa? Sebab ar-rajul mudhof ilaih. Kata majmuk. Kata majmuk selalu yang kedua berbaris kasroh. Baris apapun kata sebelumnya, maka kata yang kedua kasroh. Gampang kan? Nah, Ustadz gampang-gampang mulu. Ya maksudnya saya berharap mendoakan mudah-mudahan bapak-bapak ibu-ibu ya juga bisa mudah menerima maksudnya ya, mudah paham. Ya. Bohongnya seorang laki-laki maksudnya suami ya, laki-laki di sini suami. Imro'atahu kepada perempuannya, maksudnya istrinya. Jadi suami bohong sama istri boleh Pak Ustadz? Iya boleh, itu hadisnya. Ya. Mana tadi? Oh, hilang tulisannya. Oh, itu dia. Ya. Tapi ada maksud dan tujuannya. Bohong suami kepada istri boleh itu untuk liur diyaha. Untuk membuat ridho istrinya, senang maksudnya. Jadi bohong untuk menyenangkan boleh. Oh iya boleh. Ya, pasti ibu-ibu mungkin ada yang di hati nanya, Tat, kalau kebalikannya istri bohong sama suami boleh nggak? Ya boleh lah kalau untuk menyenangkan, ya kan? Asik papa pulang, ya dari Brunei Darussalam pasti bawa oleh-oleh spektakuler, ya kan? Iya dong kata papahnya di depan rumah, ya kan? Disambut sama anak istrinya, ya. Masya Allah, itu oleh-olehnya sampai 1 dus gede. Iya dong. Apaan, Pak? Ya, kalau Papa bilang ya jadi nggak surprise. Makanya biar nggak surprise, Papa nggak bilang. Buka aja sama kalian-kalian. Begitu masuk rumah, ya dusnya dibuka. Isinya apa? Tape. Ya, langsung kata istri, ya Papa jauh-jauh ke Brunei pulang cuman buat tape. Depok juga banyak, Pak, tape mah. Jujur tuh, tapi nyelekit. Jujur istrinya, emang Depok banyak tape, tapi nyelekit. Ya, bagaimana supaya suami senang? Dia udah jauh-jauh dari Brunei mana tape berat lagi 1 dus. Ya, bohonglah kepada suami ya, Bu. Subhanallah, tape semua, Pak. Iya, Masya Allah, tape Brunei mah pasti beda sama tape Depok. Bohong tuh. Tapi bohong yang kayak begini, itu dapat pahala. Jujur, malah bikin nggak nyaman. Ya.
Gimana Pak? Tadi sarapannya enak nggak? Masya Allah, luar biasa. Belum pernah Papa sarapan pagi seperti ini. Dahsyat. Padahal asin banget. Atau nggak ada garam. Manis banget. Ini masakan sayur apa kolak? Jujur tuh. Mah, ini sayur apa kolak? Apa sih Pak? Kok manis banget ini? Jujur tuh. Tapi membuat hati istri yakin nggak nyaman. Makanya gimana? Wis bohong aja. Gimana tadi saru sopnya? Mantap, Bu. Pakai Coca-Cola. Atau mantap, Bu. Pakai Coca-Cola. Ya. Belum pernah seumur-umur makan sayur lodeh manis kayak kolak. Oh, jadi tahu sekarang. Iya, untuk menyenangkan pasangan. Itu bohong. Bernilai ibadah. Jelas ya? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah tuh, liur dia. Dari kata rodia yardo. Ya, jadi sekarang ada lam kai. Supaya tuh kai. Ya, lam kai lam yang artinya supaya. Itu huruf nasob. Memaksa baris patah. Asarnya yardo jadi liur dia. Gitu. Ya. Satu tuh. Yang kedua, apa tuh? Bohong yang tidak ditulis dosa. Wa kadibir rajuli fil harbi. Seseorang bohong di medan perang. Ya. Di medan perang bohong. Emang perang itu al-khid'ah. Al-harbu khid'ah. Perang itu sama dengan membuat tipu daya. Tipu daya kan bohong. Ya. Mana pimpinan kamu? Meneketehe. Itu Sayyidina Ali bilang begitu. Ketika rumah Rasulullah dikepung, Rasulullah mau dibunuh, mau ditangkap, mau dibunuh, tapi Allah menyelamatkan Rasul keluar bersama Jibril, dan orang-orang yang akan menangkap dan membunuhnya dibikin tidur lelap, seperti dia diabadikan dalam surah Yasin ayat 9. Wa ja'alna min baini aidihim sadda, wa min khalfihim sadda, fa'akshaynahum fahum la yubsirun. Muhammad keluar. Gimana berdiri? Rumahku udah dikepung. Lihat banyak banget orang di luar. Aman Muhammad. Ya, kata Allah, mereka sudah ditidurkan dan tidur mereka seperti mayat, diinjak pun nggak akan bangun. Benar, Bir? Iya. Ayo keluar. Luar biasa. Ya. Lalu siapa yang menggantikan tidur di rumah Rasul? Sayyidina Ali, seorang remaja yang luar biasa. Di kamar Nabi dan selimutnya, selimut Nabi. Ya, kira-kira jam segini itu para pemuda yang ditidurkan Allah terbangun saat kesiangan. Tanpa berpanjang kalam, komandan pemuda itu mengatakan, dobrak. Didobrak rumah Rasul. Nggak ada bos. Dan ya, geledah semua kamar. Siap. Begitu digeledah. No dia no. Do Muhammad tuh molor. Mereka orang marah kan begitu. Molor tuh Muhammad. Begitu disingkap selimutnya Sayyidina Ali. Selimut dibuka. Ali. Ali. Iya gue. Masalah buat lo. Enggak gitu. Ini biar gimana gitu ya. Ya. Langsung ditampar Ali. Pak. Ya. Ali tenang-tenang baik. Rasulullah tahu ya level Ali yang masih muda belia itu bisa menghadapi 1000 orang. Rasulullah bilang begitu. Jadi kelas Ali itu saya pergi kemana-mana berdua sama Ali seperti ditemenin 1000 orang. Nabi bilang begitu. Makanya Ali yang ditunjuk. Siap berkorban. Lihat untuk tegaknya agama Allah. Jangankan harta. Jangankan tenaga, nyawa. Kalau Allah dan Rasulullah minta, kata Ali, aku siap, Masya Allah. Untuk menegakkan agama Allah. Kadang memang perlu pengorbanan sampai seperti itu. Dan Ali tahu banget resiko tidur di situ. Begitu ditampar, Pak. Ali nggak bilang kurang ajar. Langsung ditanya, mana Muhammad? Apa jawab Ali? Meneketehe.
Keren banget Ali. Saya ngebayangin, Masya Allah. Ali keren banget. Keren banget. Ya kan? Pertanyaannya, mungkin nggak Ali nggak tahu? Tahu lah. Tapi kalau dikasih tahu akan menimbulkan bahaya. Kalau aku mati, Islam akan terus berkibar dengan Rasul, dengan para sahabat yang lain. Tapi kalau sedang tewas, selesailah. Lebih baik saya jadi tumbal kalau pakai bahasanya. Yang penting Islam terus berkibar dengan segala resiko. Subhanallah. Sayyidina Ali luar biasa. Ya. Tuh bohong di medan perang. Ya. Saat di medan perang doang enggak. Ini menggambarkan situasi kayak begini bisa dilakukan. Bohong dalam situasi genting. Enggak harus perang. Mana bapakmu? Yang nanya bawa golok, kita nggak kenal. Ya, tahu. Oh tahu? Bapak udah 5 tahun nggak ada di sini. Ya, itu namanya situasi genting. Jadi nggak harus perang. Situasi gawat, situasi mengancam nyawa, maka berbohong itu bukan dosa, tapi ya kan berbohong yang mubah. Oh ini dia ada. Fainal harba khid'atun. Sebab perang itu tipu daya. Yang namanya tipu daya nggak mungkin lah. Nipu kan. Oh berarti apa namanya? Mancing. Mancing tuh nipu dong. Iya dong. Pancingnya kailnya ditutup pakai pelet. Jadi nggak kelihatan. Ya. Pancingnya ditutup pakai apa? Kodok. Bancet gitu ya. Aku makan mie kering. Mana Aduh, adik aku? ini. Adik Ya. aku mana? Udah, jangan ngomong ya, kamunya diem ya. Jadi, apa nih, jadi lupa nih kamu nih. Nipu namanya, mau mancing nggak mungkin kan, dilempar kail tanpa umpan. Nggak dimakan lah sama ikan. Ya, ya perang itu tipu daya. Yang berikutnya, bohong apa lagi yang boleh Pak Ustadz? Wa kadibir rajuli. Bohongnya seseorang. Fil islah baina zaujaini. Ketika berusaha mendamaikan sepasang suami istri. Atau mendamaikan 2 kubu yang berselisih. 2 kelompok yang berselisih. Ya, nggak apa-apa. Ya, saya tahu fulan sama fulan lagi nggak baik kan. Saya ketemu fulannya ada salam tuh dari fulan. Padahal mah jangankan ketitipan salam, ketemu aja kagak. Tapi karena saya tahu ini sama ini sedang berselisih, maka saya bohongin aja biar damai. Jadi bohong untuk mendamaikan boleh. Ya, apa perselisihan suami istri, apa perselisihan 2 tetangga, apa perselisihan 2 sahabat, apa perselisihan 2 kampung, sampai perselisihan 2 negara. Kita bohongin untuk mendamaikan. Maka bohong yang kayak begini adalah bohong yang dibolehkan. Mana dasarnya? Fa innallaha ta'ala yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nih, ada dasarnya nih ya. Mana firmannya? Ini dia. La khaira. Nggak ada kebaikan. Nggak ada kebaikan. Fi katsirin. Ya. Dalam golongan banyak. Dalam kumpulan orang banyak. Min najwahum, dari bisik-bisik mereka. Jadi orang banyak pada berbisik-bisik. Nggak ada kebaikannya tuh. Illa man amara bisadaqatin, kecuali kumpul-kumpul berbisik-bisik menyuruh orang untuk bersedekah. Ya. Kira-kira di kampung kita siapa ya yang bisa kita kirimin proposal agar bisa menjadi donatur, ya, pesantrennya fulan, kegiatannya fulan, pantai asuhannya fulan. Oh itu tuh ya ibu fulana, bapak fulana. Ya, jadi ngomong bisik-bisik tapi isinya adalah perintah ajakan baik, ya, ma'ruf,
Au ma'rufin, atau bisik-bisik untuk sebuah kebaikan. Ya. Boleh itu berarti. Au islahin bainan nas, ini dia, atau mendamaikan orang-orang yang sedang berselisih. Ya. Jadi kalaupun kita harus membohongi kelompok ini, pihak yang ini, tapi maksudnya adalah islah bainan nas, mendamaikan orang-orang yang berselisih, pihak-pihak yang berselisih, maka bohong seperti itu no problemo, tidak ada masalah. Begitu ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Baik, mungkin satu hadis lagi ya, satu hadis lagi. Apa tuh hadis berikutnya? Wa an Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu taala anhu, dari Abdullah ibnu Mas'ud. Tadi Abdullah bin Umar, ya. Sekarang Abdullah bin Mas'ud. Banyak banget sahabat Nabi yang nama depannya Abdullah, makanya disebut Abadillah. Jadi banyak sahabat-sahabat yang namanya Abdullah, Abdullah, ya. Kayak dong saat kalau saya RT enggak lah, tinggal disebut aja Abdullah bin siapa. Jadi jelas. Oh, Abdullah bin Fulan, jelas kan? Annahu qal, ia berkata, Abdullah bin Mas'ud berkata, Bapak Ibu, Abdullah bin Mas'ud itu salah satu sahabat yang disebut oleh Rasulullah Asyarah al-Mubasysyaruna bil Jannah. Ya. 10 sahabatku ya dijamin surga tanpa dihisab. Masya Allah. Salah satunya adalah Abdullah bin Mas'ud. Ya. Bapak Ibu hafal nggak tuh 10 sahabat Nabi yang sudah disebut namanya oleh Rasul? Ya, yang disebut terakhir Sa'ad bin Zaid, Abu Bakar fil Jannah, Umar fil Jannah, Utsman fil Jannah, Ali fil Jannah. Ya, 4 tuh. Yang 6 siapa nih? Tolha. Ingat-ingat ya, Tolha. Yang ke-7, yang kelima Tolha. Yang ke-6 Zubair bin Al-Awwam. Zubair. Ya. Kemudian yang berikutnya Sa'ad bin Sa'id. Sa'ad bin Sa'id. Ya. Kemudian yang berikutnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Oke. Yang berikutnya Abdurrahman bin Auf. Yang berikutnya Ubaidah ibnul Jarrah. Dan yang terakhir Abdullah ibnu Mas'ud. Tiket surganya udah aman, Bapak Ibu, Masya Allah. Gembira banget, senang banget mereka disebut oleh Rasulullah bahwa kalian, kamu kelak surga tanpa dihisab. Masya Allah. Bagaimana dengan kita? Ya kita berharap, ya mudah-mudahan kita juga kelak dikumpulkan dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang soleh. Mungkin Pak Ustadz, sangat mungkin. Sangat mungkin. Ya, Pak Ustadz optimis banget, sangat mungkin. Allah yang bilang ya di surah An-Nisa, surah 4 ayat 69. Ya, surah An-Nisa, surah 4 ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, lihat taat ya, taat yang total. Taat kepada Allah dan Rasul, maka kelak akan dikumpulkan oleh Allah dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Asbab nuzul ayat ini, Bapak Ibu, maaf ya, ini lari sedikit, belok sedikit. Sebab turun ayat ini adalah kesedihan seorang sahabat yang bernama Sauban. Sauban al-Ansori. Dia sedih banget
Kalau 2 hari tidak ketemu Nabi, tidak melihat Nabi, tidak mendengar tausiah Nabi, ya, itu galau, resah. Kegalauan, keresahannya sampai membuat dia nggak bisa tidur, nggak enak makan. Ya, kurang tidur, kurang makan kan pucet. Coba aja deh. Kurang makan, kurang tidur, sampai 2 hari aja, nggak bisa sampai 3 hari, pucet pasti. Ya, Rasulullah menyapa, Sauban, antum sakit? Enggak ya Rasul. Yang benar. Emang kenapa ya Rasul? Antum pucet banget soalnya. Enggak mau ngaku dia. Ya, ada yang kamu pikirkan? Enggak. Kata Rasulullah, tapi saya melihat tuh kamu pucet banget. Ya, tolong katakan kepada saya, apa yang membuat kamu ini ya Rasul? Mohon maaf tapi saya kalau 2 hari, Masya Allah, 3 hari nggak melihat panjenengan, tidak duduk di majelis panjenengan, tidak mendengar tausiah panjenengan, satu galau banget. Sampai nggak bisa tidur ya Rasul. Nggak enak makan. Ya, kalau pakai bahasa saya ya, nggak gitu-gitu amat kali Sauban. Yang lain biasa-biasa aja. Ada yang seminggu ketemu dengan saya, biasa. Ada yang 2 minggu baru ketemu saya, biasa. Ya makanya saya minta maaf, takut saya lebay, berlebihan. Tapi saya nggak begitu yakin lah. Kalau antum cuman 2 hari, 3 hari nggak ketemu saya, nggak mendengar, nggak kumpul di sini, terus sampai segitunya, yakin ada sesuatu yang kamu masih sembunyikan. Ya, terus dikejar Nabi, akhirnya Sauban ya mau nggak mau harus berkata jujur. Ya Rasul, benar bahwa saya masih ada sesuatu, tapi saya nggak enak ngomongnya. Ngomong Sauban, katakan Sauban. Iya, 2 hari nggak ketemu Rasul, nggak melihat Rasul, nggak duduk di majelis Rasul kayak begini, bagaimana ntar di akhirat? Rasul pan Nabi. Pastilah surganya juga surga yang luar biasa. Lah saya kan orang biasa. Kalau dengan rahmat Allah, dengan ampunan dan kebaikan Allah, saya dimasukkan ke surga, kan pasti levelnya juga pasti berbeda. Berarti nanti di akhirat semakin nggak ada peluang saya untuk bisa melihat lagi Rasulullah, duduk lagi di samping Rasul. Baru Rasulullah terdiam. Nggak komen sepatah kata pun. Kenapa? Nggak nyangka sama sekali kalau Sauban hayalannya begitu jauh. Ya karena Rasulullah bingung mau komen apa sama Sauban yang hatinya resah. Memikirkan akhirat nanti akan berpisah dengan aku. Bagaimana saya bisa menghibur Sauban? Enggak lama malaikat Jibril datang bawa An-Nisa ayat 69. Bahwa orang yang taat kepada Allah dan Rasul dijamin nanti akan ngumpul dengan para nabi dan para rasul. Dipeluklah Sauban setelah ayat ini turun. Sambil dibisiki kepada Sauban. Sauban, antum nggak boleh galau lagi. Nggak boleh sedih lagi. Karena aneh anak antum. Nanti di sana akan berkumpul bersama-sama. Masya Allah. Ini berlaku untuk Sauban. Ayat ini ya sebab turunnya khusus. Tapi maknanya berlaku umum. Makanya Allah bilang waman. Man itu lafdun am. Lafad umum. Bisa laki, bisa perempuan, bisa orang Indonesia, bisa orang manapun. Yang penting dia taat kepada orang Rasul, maka akan kumpul dengan Nabi dan orang-orang yang diberi nikmat lainnya. Sidikin syuhada sholihin. Jadi al-ibrah bi'umumil lafdi. La bi khususis sabab. Nah itu bahasa kaidah fikih. Yang jadi pedoman, yang jadi patokan itu lafaz umum. Man. La bi khususis sabab. Bukan karena sebab khusus. Sauban. Artinya ayat ini tidak berlaku hanya untuk Sauban. Iya betul. Yang berlaku adalah umum. Karena Allah mengawali ayat An-Nisa ayat 69 dengan kalimat man. Barang siapa. Berarti ya Pak Nandar, Pak Janu, dan Bapak Ibu sekalian, saya ya punya peluang untuk berkumpul bersama orang-orang yang dianugerahi nikmat. Asal gitu. Syaratnya taat kepada Allah, taat kepada Rasul total.
Makanya kajian-kajian kayak begini harus ya kita jadikan wasilah untuk terus meningkatkan taat kita, loyalitas kita, kesetiaan kita kepada Allah dan Rasul. Berharap mudah-mudahan dengan taat yang total kepada Allah dan Rasul, kelak rahmat Allah, ampunan Allah, ridho Allah akan menjadi wasilah kita semua nanti dikumpulkan dengan mereka. Begitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai ayat itu ya. Jadi penggalan ini belum kita lanjutkan, akan kita bahas ya. Apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud pada kajian yang akan datang. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai di situ dulu ya. Kita sudah 1 jam tadi, jam 6.30-an kita masuk ya. Sekarang sudah jam 7.35. 1 jam lah. Dikit-dikit ya Bapak Ibu, yang penting continue rutin ya. Mari kita ajak tetangga, teman, sahabat ya siapapun untuk bergabung di kajian Ahad pagi. Ya saya hari ini agak maraton nih ya. Ya nanti jam 8.30-an saya harus jalan ke daerah Cimanggis. Ya, nanti dari situ balik lagi ke daerah Sukmajaya. Ya, doa dari Bapak Ibu semua mudah-mudahan Allah memberikan sehat kepada saya dan kepada Anda semua ya, dan memberikan keberkahan ya, kepada kita dan Bapak Ibu semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah Ustaz yang sudah menyampaikan kajian materi untuk kajian kita pada pagi hari ini. Memang masih ada yang belum tuntas, nanti akan dilanjutkan pekan berikutnya. Masih ada kesempatan Ustaz untuk pertanyaan 1 atau 2? Ya, tafadhol Bapak Ibu, kalau ada yang mau disampaikan 1 atau 2, monggo silahkan. Ya Ustaz, ada pertanyaan Ustaz. Mau bertanya, bohong soal gaji umpamanya 500 dikasih kepada istrinya 400. Itu bagaimana Ustaz? Hakikatnya sama, sebutannya beda. Kitab kuning, ya gundul. Kitab gundul rata-rata dicetak dengan kertas kuning. Ya, walaupun saya sambil ketawa emang betul. Ya, karena saya dulu waktu pesantren kalau beli kitab nyari kertas yang kuning, sebab kan dikasih arti nanti. Ya, supaya tinta kita tidak merembes jadi lebar, maka kitab yang bagus biasanya dicetak dengan kertas yang warnanya kuning, yang memang harganya lebih mahal ketimbang kertas ya kitab yang ditulis dengan kertas yang warnanya putih. Kalau pakai orang Jawa. Nah, kita kan dulu tinta cocol. Tahu tinta cocol nggak Bapak Ibu? Jadi kalau memaknain kata per kata di dalam kitab itu, kita nyocol gitu, nyocol karena tintanya kita bikin dari tinta yang digosok-gosok halus pakai sabut ya sehingga awet gitu. Itu buat apa namanya? Untuk ngasih makna kalimat-kalimat yang kita masih gorib, masih asing, kita kasih makna. Nah, kalau kitabnya kertasnya kuning, maka tinta yang buat nulis itu tidak melebar. Blopor kata orang Jawa bilang. Tapi kalau kertas yang warnanya putih itu blopor, akhirnya apa? Maknanya nggak kebaca oleh kita. Ya, maknanya nggak kebaca oleh kita. Mohon maaf ya barusan, ya lupa ya. Gaji. Oleh karena itu sekali lagi sebenarnya gaji. Iya. Bohong gaji ya? Ya, Ustaz. Mohon maaf. Gitu nggak? Kepada siapa bohongnya? Kepada istri nggak boleh lah. Berapa gaji Papa? Ya, 500 tapi bilang 400 nggak boleh ini mah. Ya, harus terbuka. Ya, kalau ini sekali lagi tidak termasuk bohong yang dibolehkan. Ya, jadi sekali lagi untuk yang kayak begini ya berkatalah yang jujur kepada pasangan. Ya. Baik, ada lagi Pak Nandar? Ya. Ini tadi yang terkait dengan kitab kuning, Ustaz, itu apakah kitab kuning adalah kitab kematian?
Apakah begitu nggak, Ustaz? Kitab kuning adalah kitab apa? Kitab kematian. Kitab kematian. Ya, di sini pertanyaan Bu. Siapa Bu Munirohi ya? Apakah seperti itu, Ustaz? Kematian. Enggak lah, bukan, ya kan, bukan, ya kan, warnanya aja kuning, bagus kertasnya. Jadi kalau buat nulis itu tintanya tidak melebar. Saya punya dua-duanya, ya. Kitab gundul yang kuning ada, kitab gundul yang putih ada. Cuma sekali lagi, kertasnya yang kuning lebih bagus dan harganya lebih mahal. Jadi kitab kuning bukan bertanda kitab kematian, enggak. Ya, jadi kitab-kitab yang ditulis ya kekinian sekarang tuh rata-rata warnanya nggak putih, jadi kertasnya jauh lebih bagus gitu. Tapi sekali lagi ya gundul-gundul juga. Ya artinya memang kita harus mau belajar nahwu shorof agar kita bisa membaca kitab-kitab kuning atau kitab gundul. Jadi hanya istilah saja. Oke? Apa ada lagi Pak Nandar? Belum ada pertanyaan lagi. Mungkin dicukupkan aja dulu Pak Ustadz ya untuk kajian pagi hari ini. Jadi nanti pada para peserta bagi ada yang masih ada pertanyaan. Ini masih ada satu nih ya. Pak Ustadz, kondisi sekarang kalau kita jujur maka kita akan terlindas. Itu bagaimana Ustadz? Ya kita nggak boleh anyut ya, nggak boleh anyut istilah kayak begitu. Mungkin sekilas, tapi dia nanti akan berkibar. Saya yakinnya, ya pada akhirnya akan mencari orang tuh akan mencari kejujuran itu sunatullah. Ya, jadi di instansi apapun, di lembaga apapun, pada akhirnya yang dicari jujur. Memang kadang-kadang begitu, ya untuk menapaki sampai akhirnya jujur itu yang menjadi pilihan. Ya, ada sebuah proses yang membuat kita nggak nyaman. Ya mungkin terlindas untuk sementara waktu, tersisihkan sementara waktu. Tapi dia, ya kan, itu sebagai ujian bahwa dia akan menapaki jenjang yang lebih spektakuler. Jadi sekali lagi, jangan karena ada kasusistik 1-2 orang jujur akhirnya terlindas, terus kemudian kita ya udahlah kalau gitu kita nggak jujur aja. Ya, jadi sekali lagi kita yakin dengan hadis Rasul tadi. Ya, kalau kita selalu jujur, apapun yang hilang dari dunia, maka tidak akan menimbulkan apapun buat kita. Karena Allah berjanji pasti akan membuka jalan-jalan yang lain urusan dunia untuk dia. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Mungkin waktunya udah cukup, Ustaz ya. Jadi sudah 1 jam lebih. Sudah 1 jam lebih, Ustaz juga ada kegiatan lain. Jadi baik para peserta sekalian, para peserta kajian online pada pagi hari ini, untuk sementara kita tutup dulu ya kajian ini. Nanti insya Allah di pekan yang akan datang kita akan lanjutkan kembali dengan materi yang sama. Nanti kalau ada pertanyaan yang masih tertunda nanti bisa disampaikan di pertemuan yang akan datang. Baik, kita tutup kajian kita pagi hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kepada para peserta dan juga yang lainnya apabila selama kajian ini ada kata-kata atau hal yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk terus mengikuti kajian ini ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.